Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Rofiani SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banjarnegara. Perkenalkan, fasilitator Ibu Siti Asia SPD MPD dan pengajar praktek Ibu Sutarti SPD MPD. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata desiminasi modul 1.4 budaya positif. Latar belakang: belum menyalurkan pemahaman kepada warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kantor, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuannya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Tolak ukur: 1. Terlaksananya desiminasi konsep inti budaya positif di sekolah. 2. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. 3. Murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. 4. Terlaksananya penyelesaian masalah murid menggunakan segitiga restitusi dalam pelayanan bimbingan konseling. Lini masa: berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan rekan sejawat, melakukan disiminasi konsep inti budaya positif. Hasil keyakinan kelas ditempel kelas masing-masing. Dukungan berasal dari kepala sekolah, wali kelas, rekan sejawat, murid, dan sarana prasarana. Aksi nyata desiminasi modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyaksikan presentasi dari video yang SPB ya, SPB Angkatan 9 Kabupaten Banjarnegara. Untuk itu, sebelum acara kita hari ini dimulai, akan saya sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah presentasi, yang ketiga adalah penutup. Untuk menyikat acara hari ini, ibu semuanya, mari kita buka acara presentasi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu adalah acara presentasi pada video yang SPD, kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Novi sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Langsung saja saya perkenalkan diri. Nama saya Dini Rofiani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Banjarnegara. Ya, perkenalkan ini guru-guru hebat ini, yaitu fasilitator kami yaitu Ibu Siti Aisyah SPD MPD, dan pengajar praktek saya adalah Ibu Sutarti SPD MPD. Ya, di sini saya akan menerangkan
Desiminasi modul 1.4 budaya positif. Oke, kita SBI dulu. Kita akan mencoba ya bareng-bareng. Ya, kita dulu berdiri bareng-bareng. Terima kasih. Benar-benar dari pelan ke cepat yang begitu cepatnya. Itu lumayan merasakan juga. Oke. Tujuan pendidikan. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan otot yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilaku, bukan dasarnya hidup dan tubuh kodrat anak. Kita sudah ke budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku guru. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Oke, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, apakah di sekolah kita udah aman dan nyaman? Kita semua guru itu pasti akan mengidam-idamkan sekolah itu yang aman dan nyaman. Terus yang memiliki murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Iya
disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, disiplin juga Bapak Ibu guru juga tahu kan, disiplin itu Bapak Ibu guru tidak bisa mengontrol untuk kepada murid-murid kita bahwa disiplin itu adalah untuk dari diri kita sendiri. Ya, ini ada permainan. Permainannya adalah mengepal dan membuka. Ini Anda adalah teman Anda yang akan melakukan kegiatan coba bukalah. Anda adalah posisi A. Ya, A. Tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda belum menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, sekarang yang tugas B itu rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B itu boleh menunjuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, di sini kita mengepal ini berharga banget. Kira-kira teman Anda ini ingin membuka, dia ingin tahu, kepo, artinya itu kepo ingin membuka sesuatu yang Anda miliki. Ya, dengan cara menggoda, memarahi, atau mengkritik, bahkan menawarkan Anda uang. Kira-kira Anda itu bersedia apa enggak membuka tangan Anda ketika teman Anda itu menggoda, menawari Anda uang? Kira-kira Anda maukah membuka tangan Anda? Mau, berarti karena dibutuhkan uang ya. Berarti tergantung uang dan ya di sini itu kita akan dengan mempertahankan kegigihan tidak akan membuka walaupun ditawari apapun itu, entah uang dengan godaan itu tidak akan. Nah, itu fungsinya kita harus menggenggam sesuatu yang berharga pada diri kita sebagai seorang guru. Nah, perubahan paradigma belajar, teori kontrol atau ilusi kontrol dari William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berarti orang dewasa itu berhak untuk memaksa? Tidak, aslinya tidak ya. Yang nomor 2, sekarang kita ke disiplin positif. Apakah makna disiplin? Kira-kira makna disiplin itu apa ya? Bapak Ibu, disiplin. Nah, ini. Ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin ya, disiplina, yang artinya itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, ya, Socrates dan Plato. Ya. Disiplin diri membuat orang dari potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Ya. Nah, peraturan kan karena kita yang buat, harus orang lain yang melakukan dengan baik. Atau semua warga karena sudah berperaturan, kita melakukan dengan baik. Ya. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tadi sudah dibilang, karena itu aturan berarti kan membuat kita tidak nyaman. Kita harus melakukannya karena itu sudah aturan, ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan yang mulia. Berarti
Kalau disiplin di sini katanya itu karena ada peraturan kita harus melaksanakan dengan baik. Ya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri, berarti diri kita yang diperintah dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Berarti disiplin itu mulai dari diri sendiri. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai dalam profil pelajar Pancasila. Karena kita mengarah ke kurikulum merdeka. Ya. Yang ketiga ini kebutuhan manusia. Realitasnya kebutuhan setiap orang berbeda. Ya, setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Saya dan Anda dan sekalian ini berbeda. Ya, benar-benar berbeda. Tidak mungkin ada yang sama. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini ada 5: penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan yang paling utama itu bertahan hidup. Nah, kita tidak hidup berarti tidak akan merasa senang, kebebasan, penguasaan, dan kasih sayang. Nah, ini ada kasus Bu Nani, guru kelas 4 SD di SD Sukamaju, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Koko. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Koko yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Bu Nani, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Koko melakukan hal itu? Nah, ayo kita coba. Ya, dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Nani sebaiknya mencari tahu alasan Koko melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan yang sedang berusaha dipenuhi oleh Koko. Yang pertama itu apa? Koko lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu kebutuhan bertahan hidup. Ya. Teman Koko perhatian, berarti kasih sayang dan rasa diterima. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menurut keinginannya tadi apa? Karena Koko memaksa meminta bekal makanannya, jadi dia mau berpuasa. Koko merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekalnya sama. Kebebasan, berarti dia itu tidak memiliki kebebasan untuk memilih bekalnya karena bekalnya yang setiap bawa itu sama. Jadi Koko melakukan hal seperti itu, meminta bekal makanan temannya. Yang terakhir, Koko hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Itu kesenangan, berarti jahil. Ya, berarti dia terlalu jahil. Nah, yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Itu teori motivasi perilaku manusia. Ya, untuk menghindari tindakan ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Yang kedua itu mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti kalau saya melakukannya, saya akan mendapatkan suatu imbalan apa dari orang tersebut atau itu tersebut ya. Betul, motivasi eksternal. Nah, yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila melakukannya. Itu motivasi internal atau tujuan disiplin positifnya. Ya, ini hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kita akan di sini ya. Saya bacakan dulu. Susi kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut
tersebut berlangsung dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Wawan, menanyakan pertanyaan, Susi menjawab dengan gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawabnya. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Susi yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Wawan pada saat itu membiarkan teman-teman Susi mentertawakan Susi yang tergagap dan malu luar biasa. Nah, malah minta Susi untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Wawan. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Susi di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Wawan terhadap Susi? Setuju kira-kira apa enggak? Iya, tidak setuju. Nah, kira-kira mengapa Bapak Ibu? Kenapa Anda tidak setuju? Iya, benar. Karena guru yang menghukum, guru tersebut menghukum dan intinya membuat kesan yang tidak enak pada Susi, ya. Nah, menurut Anda, tindakan Pak Wawan terhadap Susi adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya benar Bapak Ibu, itu adalah hukuman. Karena udah memberikan pertanyaan, tidak bisa menjawab, terus disuruh maju ke depan. Iya, dipegang hidungnya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang hebat. Nah, ini konsekuensi atau hukuman. Ya, hukuman itu sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Berarti memiliki kesan yang mendalam karena dia pernah dihukum, ya. Korban mendapatkan ketidakadilan, ya. Murid dan anak akan tersakiti. Perilaku positif atau agresif meningkat, dia jadi yang satu ini jadi membuat dia itu semakin iya benar, jadi akan mengulangi kesalahan. Iya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berkelanjutan pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus. Kalau hukuman kamu harus melakukan ini, kamu harus lari keliling lapangan ini berapa kali seperti itu, ya. Murid atau anak membenci peraturan, ya. Setiap kita juga membenci peraturan, ya Bapak Ibu, karena memang tidak memberi kebebasan kita, karena peraturan itu mengikat, deh. Nah, sekarang sanksi atau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek, ya. Konsekuensinya mungkin kita udah memiliki kesepakatan dan konsekuensinya misalnya kamu terlambat, berarti konsekuensinya kamu apa? Misalnya harus menulis beberapa kalimat seperti itu konsekuensinya, karena udah ada peraturan, ya. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Konsekuensi itu, ya, murid tetap bisa dibuat tidak nyaman karena ya, saya tadi terlambat, berarti saya harus mengerjakan ini. Berarti kan masih ada ketidaknyamanan, ya. Memerlukan monitor dari supervisi terus-menerus dari guru. Berarti kita memantau anak-anak tersebut melakukan pelanggaran apa atau melakukan kesalahan apa. Kita berarti harus memonitor. Kita harus mempunyai catatan, ya, bahwa anak itu tadi pagi terlambat. Berarti kalau 1 minggu di kampus ya, berarti terlambat 1 minggu 2 kali seperti itu, ya. Apa peraturannya? Maukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan, ya. Karena udah peraturan, kita ada konsekuensinya dari peraturan tersebut, ya. Untuk restitusinya itu, restitusi merupakan pilihan.
menggunakan untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapat ganti ya. Tadi mendapatkan gantinya karena restitusi itu kita membuat anak itu akan menerangkan bahwa saya berbuat ini itu dengan konsekuensi seperti ini ya. Berarti masalah yang terpecahkan, ibaratnya kita menggali masalah apa anak tersebut bisa melakukan seperti ini ya. Fokus pada perencanaan dan masalah dalam jangka waktu panjang ya. Untuk pertanyaan, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah yang kamu tadi lakukan, seperti itu. Nah, ayo kita Bapak Ibu kita coba hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Yang pertama konsekuensi. Ya, sekarang yang nomor 2, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Yang murid disuruh untuk mengenakan sepatu keseharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira ya konyeker. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Yang terakhir, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi apa hukuman? Oke, kita cek nih Bu. Ya, ternyata ternyata mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah itu adalah hukuman ya. Mengganti kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret itu konsekuensi karena dia itu mencoret-coret kertas tugas temannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu juga murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu hukuman. Yang terakhir, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Beda ya? Ini karena kita pelajaran PJOK jadi bukan hukuman. Karena teman-teman yang tadi itu kan udah pemanasan, udah apa, dia terlambat baru datang. Nah, gurunya masih kan karena terlambat 10 menit kan udah pemanasan. Nah, lari keliling lapangan itu adalah untuk mengganti pemanasan. Capek ya. Sekarang kita bareng-bareng menyanyi ya. Kita bareng-bareng ya profil pelajar Pancasila untuk sama-sama menghafalkan.
kurikulum merdeka. Jadi harus mengacu ke profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita poin kelima, restitusi dan posisi kontrol dulu. Penghukum, pembuat mazhab, dan teman, pemantau, dan manajer. Ya, ini posisi kontrolnya. Yang guru berbuat, penghukum menghardik, membujuk, menyakiti, dan menyindir. Untuk pembuat orang merasa bersalah itu berceramah dan kata-kata seharusnya ibu kecewa seperti itu. Teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Yang untuk pemantau itu menghitung dan mengukur. Manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sekarang guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Gitu, seperti itu. Yang pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Nah, ibu stres seperti itu ya. Untuk posisi teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu kamu seperti itu. Untuk posisi pemantau, guru berkata itu apa peraturannya? Berarti apa peraturannya? Yang manajer untuk guru berkatanya adalah apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kalau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Untuk hasilnya yaitu untuk posisi hukum yaitu memberontak, menyalahkan orang lain dan malah berbohong. Berarti menjadi lebih akan mengulang perbuatannya lagi. Yang membuat orang merasa bersalah hasilnya itu menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Untuk teman yaitu ketergantungan. Jadi murid akan ketergantungan kepada kita di posisi kontrol menjadi teman. Untuk pemantau hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Untuk yang terakhir manajer adalah menguatkan pribadinya murid-murid kita setelah membuat masalah. Keterkaitan dengan dunia berkualitas. Penghukum yaitu murid meletakkan gurunya di luar dunia yang berkualitas. Untuk pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan gurunya di dalam dunia berkualitas. Yang posisi teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Yang pemantau posisi kontrol pemantau, murid meletakkan gurunya itu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Yang berikutnya yang terakhir manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Yang terakhir murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Yang pembuat orang merasa bersalah, muridnya berkata, maafkan saya. Terus teman, muridnya berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Untuk pemantau, murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, seperti itu. Yang manajer, murid berkata, bagaimana caranya bisa memperbaiki keadaan yang udah saya lakukan tadi. Dampak pada murid untuk penghukum adalah mengulangi kesalahannya lagi. Pembuat orang merasa bersalah, dampaknya pada murid yaitu merasa rendah diri. Posisi kontrol teman, dampaknya pada murid adalah lemah, tidak mandiri, tergantung pada kita, maksudnya pada teman. Terus yang terakhir pemantau, dampaknya pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang posisi manajer, dampak pada murid adalah mengevaluasi dirinya
muridnya bagaimana cara memperbaiki dirinya. Ya, ini ada kalimat dan pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu hukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Nah, kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum. Nah, sekarang kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, dan bangsa. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam estetik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, ini budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Berarti peraturan itu yang di dalam. Nah, ini peraturan nih selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya atau nilai kebijakannya itu yang dituju adalah dia itu bertanggung jawab. Dia dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya atau kata kebijakan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu juga menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Dan apakah kita bergantian menunggu giliran berarti kesabaran. Gunakan masker adalah kesehatan dan keselamatan. Keyakinan kelasnya dan nilai kebajikannya adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Itu nilai kebijakan dan itu adalah keamanan dan keselamatan. Ya. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Misalnya dilarang mencoret-coret. Kira-kira pertanyaan positifnya apa, Ibu? Tidak. Iya. Terus dilarang terlambat. Kira-kira berarti pertanyaan positifnya? Iya, tidak terlambat. Ya, keyakinan kelas sebagainya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti setiap waktu ke waktu keyakinan kelas dapat berubah. Nah, ini sosialisasi untuk keyakinan kelas. Kita akan membuat kalimat yang peraturan dan kalimat positifnya. Ini kemarin saya mencoba membuatnya. Ya, sekarang kita ke segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagaimana untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri
pertama itu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut, yang melakukan kesalahan tersebut. Adalah cara yang lebih efektif untuk dapat apa yang kamu butuhkan. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas itu penting ya. Maksudnya kita sebagai guru itu harus melakukan keyakinan, membuat keyakinan kelas dulu supaya kita nanti kalau ada berbuat salah kita akan menanyakan keyakinan apa yang telah kita buat. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya. Nah, ini tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Pertanyaan, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, kita dalam menstabilkan identitas setelah misalnya anak kita berbuat salah, kita akan pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan muncul di menstabilkan identitas. Ya, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya tanyakan kepada anak-anak kalau yang berbuat salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, kira-kira anak-anak itu alasannya apa? Kita gali dulu alasan anak tersebut melakukan hal yang salah. Nah, untuk menanyakan keyakinan, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keyakinan kelas yang kita sudah buat? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini contoh kasus ya. Kasus untuk ini ternyata anak tersebut itu makan pada saat pelajaran, pada saat pembelajaran dia makan. Nah, lanjut. Ini semuanya. Ada saya mengajak olahraga jadinya saya ya berpakaian olahraganya. Ini orang super, ini anak yang paling super di kelas. Ternyata dia mau seperti itu. Ini yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Ya, ini menanyakan keyakinan.
Berarti dia itu karena makan pada saat pembelajaran berlangsung karena dia itu lapar, dari rumah tidak sarapan karena bangunnya kesiangan. Nah ternyata dia itu berdua salah makan di dalam proses pembelajaran itu karena dia punya alasan. Alasannya tadi apa? Karena dia lapar, paginya tidak sarapan. Iya. Nah kita bareng-bareng ya Bapak Ibu, kita bernyanyi sebentar. Setelah ini kita selesai. Yo, kita nyanyi bareng-bareng. Andaikan keluarkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, hiasi rancang pembelajaran, dengan potensi prestasi, dengan paruh belajar Pancasila. Ayo bareng-bareng Bapak Ibu. Belajar berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, menikmati pada hidup negeri. Ayo nyanyi semua itu, karena itu ada tabnya di sana. Ya kita semangat nanti mengikuti calon guru penggerak. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, bergerak menghamba pada murid, kreasi rancang pembelajaran, dengan potensi tingkatkan prestasi, rayalah perwujudan Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, hidup pertiwi. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi berbagi pada ibu pertiwi. Ya, semoga terima kasih ya. Semoga Bapak Ibu sekalian akan mendaftar menjadi calon CPGP yang lebih hebat. Oke, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi yang telah menyampaikan presentasi tentang budaya positif. Untuk acara selanjutnya yaitu dibuka pertanyaan untuk Ibu Guru, silakan mengajukan pertanyaan. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih. Di sini saya mau bertanya, bagaimana cara kita sebagai guru menempatkan posisi kontrol sebagai pemantau? Terima kasih. Posisi kontrol guru sebagai pemantau. Pada posisi ini kita tentu sebagai guru dapat diartikan sebagai pengawas atau pemantau ya. Kita bertanggung jawab terhadap perilaku murid-murid kita yang kita awasi. Berarti kita jadi pengawas. Pada posisi ini kita sebagai guru berpedoman pada peraturan atau konsekuensi yang ada di sekolah. Kita akan mencatat atau memiliki bukti atau mencatat bukti dari yang terjadi atau kesalahan-kesalahan murid kita. Terus catatan tersebut yang kita buat biasanya berupa catatan
kita dapat mengambil tindakan yang tidak menguras emosi, kita tidak perlu marah-marah, tapi kita hanya menunjukkan catatan tersebut, catatan kesalahan anak tersebut. Mungkin itu Ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Di sini saya akan bertanya, untuk restitusi ini misalkan dilaksanakan di tingkat SMP, SMA, itu akan dilaksanakan oleh wali kelas atau guru BP? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan yang baik. Saya kira kamar restitusi itu terjadi pada kesalahan itu terjadi pada misalnya di kita sebagai wali kelas, kita di sekolah di kelas ada suatu permasalahan, berarti restitusi tersebut akan diselesaikan oleh wali kelas. Jika terjadi di lingkungan sekolah, tidak di kelas, misalnya di luar lingkungan sekolah ada masalah, ada yang terjadi kesalahan pada murid kita, berarti itu guru BP. Ya, guru BP akan melakukan restitusi. Dan jika pun restitusi tersebut belum terjadi, kita akan kepala sekolah yang akan melakukan restitusi. Berarti sesuai dengan keadaan, misalnya di kelas, di dalam kelas, atau di luar lingkungan kelas, dan di luar lingkungan sekolah, seperti itu. Ada yang bertanya lagi? Udah kayaknya Sudah ya? gitu. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dan sudah menjelaskan dengan sangat baik. Untuk acara selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan kesimpulan ya dari presentasi tadi, bahwa kita perlu untuk menciptakan budaya positif dalam lingkungan sekolah kita agar anak-anak mampu untuk belajar dengan baik, tumbuh dengan baik, dan sebisa mungkin kita menjadi hukuman ya dengan menerapkan segitiga restitusi yang dapat membuat anak merefleksikan kesalahannya dan mampu menumbuhkan motivasi intrinsik untuk berbuat disiplin. Untuk acara selanjutnya yaitu kita ke penutup. Untuk penutup acara ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian dari saya selaku acara. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak menyinggung semua ibu. Ditutup dari satu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata disiplin positif membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata disiplin positif membuat keyakinan kelas. Perkenalkan, fasilitator Ibu Siti Asia SPD MPD, pengajar praktik Ibu Sutarti SPD MPD, dan saya Dini Rofiani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blitar Utara. Langkah pertama dalam membuat keyakinan kelas, kita berdiskusi. Siswa dan guru mendiskusikan peraturan kelas dan mengevaluasi pelaksanaannya. Selanjutnya, anak-anak mencatat. Setiap siswa mencatat peraturan kelas yang akan diterapkan di kelas. Berikutnya, merumuskan keyakinan kelas. Siswa dan guru mengelompokkan peraturan kelas yang sejenis, mengubah peraturan dengan kalimat positif, merumuskan keyakinan dari pengelompokan peraturan kelas. Selanjutnya, tinjau ulang. Guru dan siswa meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah dirumuskan. Setelah kita membuat keyakinan kelas dari diskusi, mencatat, merumuskan keyakinan, tinjau ulang,
dan menghasilkan keyakinan kelas. Yang pertama, kita bersikap baik dan jujur. Kedua, kita saling mendengarkan. Ketiga, kita belajar dan bermain dengan aman. 4, saling menghormati. 5, kita mengucapkan tolong dan terima kasih. Keenam, kita gigih dan melakukan yang terbaik. Setelah terbentuk keyakinan kelas, siswa menandatangani keyakinan kelas yang telah disepakati. Setelah keyakinan kelas selesai, kita memajang keyakinan kelas tersebut. Bertujuan setiap siswa dapat melihat dan melaksanakan hal tersebut dengan baik. Umpan balik dari siswa-siswi kelas 2. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata segitiga restitusi. Perkenalkan, fasilitator saya Bu Siti Asia SPD MPD, dan pengajar praktek saya Ibu Sutarti SPD MPD. Saya sendiri Dini Rofiani SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banjarnegara. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagaimana untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat 1. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah membuat kesalahan. 2. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. 3. Memberikan penawaran bukan paksaan. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Menanyakan keyakinan. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keyakinan? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Praktik penerapan segitiga restitusi. Kasus 1. Bagus murid kelas 6 SD Negeri 3 Pelumpang melakukan pelanggaran makan pada saat jam pelajaran. 3, 4, 5, 6, 7 Dalam
kasus ini, cara penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Mas Bagus. Selamat pagi Bu. Mas Bagus, tahu kenapa ibu duduk di sebelah Mas Bagus? Tidak tahu Bu. Ya, tadi pada saat akan pelajaran olahraga, ada yang menyampaikan ke ibu bahwa Mas Bagus makan pada saat pembelajaran. Betul itu Mas Bagus? Iya Bu. Perbuatan Mas Bagus lakukan baik apa tidak? Tidak Bu. Nah, baik Mas Bagus. Setiap manusia itu pernah berbuat salah, termasuk ibu juga pernah berbuat salah. Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari apa yang Mas Bagus lakukan. Oh iya Mas Bagus, pasti punya alasan untuk melakukan hal tadi. Kenapa Mas Bagus? Coba ungkapkan ke ibu. Kapan Bu? Kebetulan di samping saya ada jajan tadi. Lalu saya makan Bu. Apakah Mas Bagus tahu kalau tindakan Mas Bagus akan memicu teman-teman lain untuk melakukan hal yang sama? Tidak Bu. Menurut Mas Bagus, apa cara yang lebih baik untuk menghadapi tindakan yang sudah Mas Bagus lakukan? Ada Bu. Apa coba? Saya seharusnya tidak makan saat pelajaran dan menunggu sampai jam istirahat Bu. Bagus, bagus banget Mas Bagus. Oke, Mas Bagus, apa kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu, kita harus disiplin dan pembelajaran. Nah, apakah kamu lakukan tadi sudah nampak sikap disiplin? Belum Bu. Menurut ibu, ada cara lain yang bisa kamu lakukan supaya Mas Bagus tidak marah saat pelajaran berlangsung. Bagaimana menurut Mas Bagus? Iya Bu, seharusnya saya tadi sarapan dulu sebelum berangkat sekolah Bu. Apa yang harus Mas Bagus lakukan untuk memperbaikinya? Mulai besok saya akan sarapan sebelum berangkat sekolah Bu. Baik Mas Bagus, semoga kamu semakin menjadi anak yang hebat setelah kejadian ini. Kasus kedua, Ais, murid kelas 6 SD Negeri 3 melakukan pelanggaran menjahili teman pada saat jam pelajaran. Seperti biasa, sebelum pelajaran olahraga dimulai, semua siswa baris di halaman. Namun, pada saat semua siswa berbaris, Ais dengan sengaja menarik kerudung temannya yang ada di depannya, sehingga ditertawakan teman sekelas. Ais menjalani kejadian terjadi pada saat pelajaran olahraga dimulai. Selamat pagi Mbak Ais. Selamat pagi Bu. Mbak Ais, tahu kenapa ibu duduk di sebelah Mbak Ais? Tidak tahu Bu. Tadi pada saat akan mulai belajar olahraga, ada yang menyampaikan ke ibu kalau Mbak Ais menarik kerudung Cynthia. Betul apa tidak Mbak Ais? Ya Bu. Perbuatan yang Mbak Ais lakukan benar apa tidak? Tidak Bu. Baik Mbak Ais. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Dengan ini kita bareng-bareng mencari solusinya dari apa yang Mbak Ais lakukan. Oh iya Mbak Ais, pasti punya alasan melakukan hal tadi. Kenapa Mbak Ais? Coba ungkapkan ibu. Ingin membalas dendam Bu, karena saya juga pernah ditarik kerudungnya. Apakah dengan membalas dendam menyelesaikan masalah Mbak Ais? Tidak Bu. Menurut Mbak Ais, apakah ada cara yang lebih baik lagi untuk menghadapi tindakan yang sudah Mbak Ais lakukan selain membalas dendam? Ada Bu. Apa coba? Saya seharusnya tetap bersabar dan tidak membalas dendam dengan cara yang sama Bu. Bagus. Mbak Ais, apa kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu, kita harus saling menghargai antara sesama teman. Nah, apa yang kamu lakukan tadi sudah menghargai teman-teman kamu? Belum Bu. Menurut Ibu, ada cara lain biar bisa kamu lakukan supaya tidak membalas dendam. Bagaimana menurut Mbak Ais? Ya Bu, saya harus lebih sabar, tidak mudah terpancing emosi. Apa
yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya, Mbak Ayu? Saya akan meminta maaf kepada Sinta dan teman-teman dan tidak mengulanginya lagi. Baik, Mbak Ayu. Semoga kamu semakin menjadi anak yang hebat setelah kejadian ini. Saya Bobi Satrio, saya siswa kelas 6 SD Negeri 3 Glembang. Saya tadi melakukan kesalahan yaitu makan pada saat pelajaran. Saya sadar apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang disempatkan. Terima kasih Bu Dini yang sudah mengingatkan saya dengan penuh kesabaran. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang saya tadi. Terima kasih Bu Dini. Saya Dewi Cahya, siswa kelas 6 SD Negeri 3 Glembang. Saya bersyukur bertemu dengan Bu Dini karena Bu Dini guru yang baik. Setiap ada siswa yang melakukan kesalahan tidak langsung dimarahi, tapi diajak duduk bersama untuk menanyakan alasan sesungguhnya. Bu Dini juga mengajarkan saya agar tidak menjadi siswa yang pendendam dan mengajak saya untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Terima kasih Bu Dini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Denisa Haitaya, kelas 2 SD Negeri 3 Glembang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Belajar mengenal saya ke guru dan teman-teman membuat keyakinan kita bersama-sama perasaan saya dan teman-teman sangat senang. Semoga kita semua bisa menjalankan dengan baik. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Khotimah. Saya bisa dipanggil dengan Ibu Khotimah. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 3 Glembang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Hari ini saya akan memberikan umpan balik dari sosialisasi Bu Dini tentang budaya positif. Terima kasih buat Bu Dini untuk presentasinya, bahwa kami rekan-rekan sangat mendukung dan lebih jelas lagi kami akan menerapkan budaya positif ini untuk kelas kami. Terima kasih Bu Dini, tetap semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi. Pelaksanakan diseminasi penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2023 bertempat di SD Negeri 3 Glembang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Terdapat 10 orang guru yang menyaksikan kegiatan ini. Rencana perbaikan implementasi ke depan. Rencana perbaikan. 1. Selalu melakukan evaluasi secara berkala. 2. Terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. 3. Terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif. 4. Selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.